pertama masuk ini kalau nggak salah ada korban Dani atau Denny gitu. Posisi duduk dengan kaki selonjor, namun di tubuhnya itu tertimpa beton. Tertimpa beton. Kita kolaborasi sama tim Basarnas, ngeluarin si Dani ini dulu. Dengan posisi ditarik pakai alat namanya lifting bag. Kita nggak tahu. Posisinya juga sujud. Posisinya juga sujud. Sujud tapi ya dia full tertimpa sama beton. Balok beton itu. Ya, kawan, di balik reruntuhan dari Pondok Pesantren Al-Ghazini, di mana sampai hari ini sudah ditemukan 171 korban yang berhasil dievakuasi, terdiri dari 104 korban yang dinyatakan selamat dan 67 korban meninggal dunia termasuk 8 body part yang ditemukan. Ada banyak hal-hal yang sangat heroik, di mana tim rescue di bawah komando dari kawan-kawan Basarnas berupaya untuk menyelamatkan setiap nyawa yang ada di sana. Ada ratusan santri yang pada saat itu sedang menunaikan sholat asar. Mereka harus berhamburan keluar pada waktu bangunan ini tiba-tiba roboh. Nah, saya kali ini di program podcast Jejak Siaran menghadirkan dua kawan kita tim rescue yang diperbantukan dari kota Surabaya, dan mereka ini di antara ratusan rescue yang luar biasa. Jadi tanpa mengurangi hormat kami kepada semua yang terlibat, saya menyampaikan terima kasih. Yang bisa kami hadirkan di sini adalah Mas Elvanio dan juga Mas Aziz. Selamat datang di podcast Jejak Siaran Suara Surabaya. Terima kasih. Aduh, saya sampai kehabisan kata-kata. Ini pengen dapat cerita banyak. Yang jelas potongan-potongan video dari banyak teman-teman tim SAR itu kan menggambarkan situasi yang banyak mukjizatnya. Betul? Iya, betul. Tanggal 29 September. Waktu itu Anda berdua di mana? Waktu itu kita lagi nyantai ya, karena menunggu jam pulang juga. Karena kita shiftnya itu dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Untuk shift pagi ya. Jadi untuk shift malamnya jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Jadi waktu sore kita lagi nyantai, tiba-tiba ada berita di TV, breaking news. Langsung muncul berita Pondok Al-Ghazini roboh. Dan juga rame juga di TikTok, banyak yang live juga beritanya. Nggak lama dari situ, pimpinan kami menginstruksikan atau memerintahkan tim rescue tolong berangkat untuk penanganan Pondok Al-Ghazini yang roboh. Apakah peralatannya ready? Apakah manpowernya ready? Lalu kita jawab, siap, kita ready semua dan gitu. Kita berangkat menggunakan unit heavy duty rescue beserta peralatannya di dalamnya. Awal kita berangkat itu 8 personil. Kita 8 personil, 2 jargo bersama 2 jajaran komando. Ada Pak Didik, ada Bapak Didik selaku kepala rescue, komandan kepala rescue kami. Ada Bapak Widakdo juga sebagai kepala tim pencegahan di Damkar. Lanjut kita berangkat menggunakan unit heavy duty rescue dan ranger, fire jeep ranger. Itu entah jam berapa nyampe lokasi itu pokoknya langit sudah gelap. Mungkin maghrib ya, mungkin ya. Maghrib. Suasananya sudah chaos sekali di sana. Macet jelas. Pasti. Nah, untungnya kita dibantu tim relawan keluar dari tol itu sudah dijemput sama tim relawan untuk membuka jalur. Pada waktu datang di TKP itu bagaimana suasananya? Suasana chaos sekali ya. Masih chaos dan ramai sekali di sana. Jadi di depan jalan depan pondok itu ya, itu banyak sekali kendaraan sepeda motor, mobil yang parkir itu cukup menghambat unit kami untuk masuk. Kebetulan saya drivernya. Unit kami yang besar, manuver juga susah. Akhirnya kita terpaksa putar balik cari akses lain. Sehingga
untuk parkir itu awal masih kesulitan juga. Jadi sempat buang waktu berapa lama Mas nih? Ya, hampir Mungkin setengah jam ya. Setengah jam untuk penempatan unit aja itu. Kalau seandainya nggak crowded nggak mungkin setengah jam kebuang ya. masuk ke lokasi aja kita sempat selisih paham dengan mungkin salah satu petugas di sana. Kita asesmen, terus kita berjumpa dengan Mas Johan ya dari Mas Johan dari Basarnas. Dari Basarnas ya. Oh, ada Mas Nur Hadi juga. Mas Nur Hadi. Tanya yang pertama kali ditanyakan ke kita itu siapa tubuh yang paling kecil, yang paling kurus. Dia dipilih saya dengan Mas Hosen itu. Oke. Itu karena jalur yang sempit ya Mas. Yang sempit. Jadi harus dicari postur tubuh yang paling kecil. Kemudian apakah Mas Neo, Mas Aziz itu langsung dibagi timnya siapa, zonanya mana? Kita dapat perintah dari Mas Johan ini untuk damkar di zona sini ya, di ini zona A. Zona A. Di sektor A. Itu pembagiannya sampai berapa zona? Kalau nggak salah, seingat saya itu ada 3 sektor. Yang pertama itu ada sektor A, sektor B, sama sektor C. Nah, di sektor A ini yang tempatnya si Haikal. Yang viral itu di sektor A. Oke. Tapi di antara mana zona A, mana aja Mas? B, terus C. Itu yang paling crowded dan paling sulit zona mana? Apa semuanya? Semuanya sulit. Semuanya. Iya. Kalau C itu kalau nggak salah agak sedikit luas gitu ya. Iya. Kalau A gimana karakternya? Sangat sempit sekali. Sangat sempit. Saya masuk posisi merayap, kepala miring. Astagfirullah. Sama itu Mas, waktu diinget-inget itu tuh ternyata berapa senti gitu Mas? Iya. Kurang lebih kepala ini sampai kecepit udah mentok tuh sampai sakit sekali. Terus gak rasa. Tapi waktu itu Anda langsung nemu dengan adik kita Haikal? Masih belum. Pertama masuk ini kalau nggak salah ada korban Dani atau Denny gitu. Denny? Posisi duduk dengan kaki selonjor, namun di tubuhnya itu tertimpa beton. Tertimpa beton. Kita kolaborasi sama tim Basarnas. Ngeluarin si Dani ini dulu dengan posisi ditarik pakai alat namanya lifting bag. Jadi lifting bag ini betulnya tidak bisa mengangkat reruntuhan yang ada di sana karena beban maksimal itu kalau nggak salah 60 ton ya Mas ini ya. 60 ton, dia hanya bisa menahan aja. Menahan kalau seandainya ada runtuhan susulan, dia bisanya cuma memperlambat gitu. Menahan aja. Menahan. Ya. Tapi terus kemudian berhasil ya? Berhasil itu ini mukjizat pertama ya Mas ya? Mukjizat pertama. Saya nggak tahu kalau di sampingnya Dan itu ada jenazah. Ya. Karena penerangan di situ masih minim. Penerangan. Oh itu malam ya Mas ya? Malam. Nemu Dani itu malam jam. Oke, sudah dalam keadaan terang aja nggak terlihat ya? Karena kan cahaya matahari kan pasti terhalang ya? Masuk, ya. Oke. Dengan penerangan yang minim, alat yang minim karena sambil lalu nunggu bantuan dari tim-tim yang lain masuk, terus ada tragedi sedikit yang tadi itu video ada runtuhan kecil kita keluar, lah itu saya sempat mencium kaki jenazah. Gak sengaja. Oh, jadi pada waktu Anda datang itu masih ada reruntuhan baru? Iya, reruntuhan susulan. Di hari pertama? Di hari pertama. Itu reruntuhan kecil atau gimana? Kecil. Cuma terus kemudian keluar ya? Keluar, terus langsung masuk lagi? Kita tunggu beberapa saat dulu, asesmen dulu, masuk dan nemu jenazah? Pas keluarnya tadi itu. Oh, pada waktu Anda keluar harus tarik mundur karena Anda ini nemu jenazah? Jenazah itu. Jenazahnya siapa Mas? Tahu Mas? Kita nggak tahu. Posisinya juga sujud. Hah? Posisinya juga sujud. Ya Allah. Sujud tapi ya dia full tertimpa sama balok beton itu. Taunya sujud itu pas gimana Mas? Maksudnya kayak bangunannya diangkat jadi kelihatan dia sujud atau gimana? Pas penerangan dipasang. Terlihat. Saya masuk lagi itu saya center ternyata ya Allah ini jenazah. Ini video Mas Aziz waktu ngobrol dengan Haikal dan benar-benar viral karena pada waktu itu muncul harapan dan kita yang ada di luar tuh jadi tahu kalau anak-anak ini dalam kondisi yang dia sangat tough tapi
Gimana Mas ceritanya Mas Aziz ya? Kok ini potongan videonya ya? Hai Kal. Kamu yang sakit apa nak? Semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke semangat ya. Sabar. Nak sabar ya. Oke. Yuk salawatan yuk. Semangat ya. Kita usaha ya. Kita dapat perintah dari Komandan Regu saya Pak Michael Munir masuk dengan alat Syscam. Ditemani sama Mas Nio. Awalnya Mas Nio yang di depan saya. Ternyata Mas Nio nggak cukup badannya. Akhirnya ditukar. Nggak cukup. Tukar, oke, saya masuk. Masuk di situ saya seperti masuk di dunia lain ya. Apa Mas? Sepi. Pertama kali masuk saya merayap itu sudah ketakutan hasilnya. Takut, cuma saya tahan aja. Tahan. Saya berdoa la haula wala quwata illa billah. Situ toh yang saya sebut. Masuk sambil bawa senter. Penerangannya cukup senter aja. Sambil Mas Nio ini masuk juga. Berdua berarti ya? Berdua. Ternyata ada jenazah. Jenazah sujud juga yang tertimpa beton itu. Saya ngomong assalamualaikum. Pertama pelan, assalamualaikum 3 kali, gak ada jawaban. 4 kali saya agak keras, assalamualaikum. Apa ada yang masih hidup di sini? Terus ada suara yang sangat bikin nyayat hati. Ada Pak, ada. Kaget kita langsung sedih terus gimana ya? Iya Mas ya. Kamu karena masih ada nyawa Masih gitu ada kan. harapan. Kamu siapa nak gitu? Haikal Pak, Haikal. Umurmu berapa nak? Gitu. Umurmu berapa nak? 14 tahun Pak. Kamu yang sakit apanya nak? Gitu. Sakit semua Pak. Lah itu kita pecah tangis. Pecah tangis, makanya di video itu seperti orang ketawa. Padahal kita itu mau nangis, cuma kaki saya dipegang sama Mas Nio ini tandanya tahan gitu, tahan ya. Mas Nio juga. Kenapa Mas Nio ditahan? Maksudnya tahan itu Saling menguatkan aja. saling menguatkan aja. Masya Allah. Kita nangis, cuma kita kuatkan apanya sakit nak. Saya masih itu tidak sama Syscam aja, tapi pakai balok juga, bawa balok yang diestafetkan dari belakang buat menyangga beton ini biar nggak runtuh lagi. Sambil tangan kiri main. Terus Mas Nio bilang, kamu bawa HP enggak? Buat dokumen. Saya bawa HP lah. HP saya itu padahal mau rusak, sudah lemot. Kok ada mukjizat, buka kamera kok langsung bisa. Saya cari-cari gini, nak, saya video, kamu yang sakit apanya nak? Sakit semua Pak. Terus tak tanyain terus, posisi kamu gimana? Posisi saya mengkurap Pak gitu. Ngomong ke saya itu mengkurap Pak. Yang kecepit apanya? Tangan Pak, tangan. Terus apalagi nak ya? Perut Pak, perut sampai kaki saya nggak bisa bergerak. Kenapa? Ini Pak ketimpa beton ini. Sabar nak ya, sabar yuk, sholawat yuk gitu. Sholawat yuk, iya. Sholawat ya. Sholawat yuk, doain Bapak ya, Mas Aziz ini, saya Aziz dari Rescue Surabaya akan menolong kamu, sabar yuk, sholawat yuk. Terus saya tanya lagi, halo, apa ada yang masih hidup di sini? Terus ada suara dari kejauhan, ada Pak. Ternyata Yusuf ini. Oh iya. Yusuf. Siapa namamu? Yusuf Pak, Yusuf. Yusuf apanya sakit? Nggak ada Pak. Ya. Umurmu berapa Yusuf? 16 tahun kalau nggak salah, 16 tahun Pak. Kamu di sana sama siapa? Ya. Saya ajak bicara bukan bermaksud menanyakan terus menerus, tapi menstabilkan suasana di sana. Iya. Stabilkan emosional juga, biar korban ini nggak ketakutan gitu. Saya sendiri Pak. Kalau saya sendiri, kalau di samping saya ini ada teman saya. Berapa orang Yusuf? Tadi suaranya ada 5 Pak, tapi yang 2 sudah nggak ada suara. Terus si Yusuf ini menginformasikan ke saya, di samping saya ada lubang Pak. Saya kapan keluar?
Ya sabar ya anak ya, sabar. Saya hanya bisa ngucapin sabar aja. Sambil menghibur. Terus sama ya Pak, ya. saling menguatkan Iya, tadi kita kan. saling menguatkan kita juga. Antara rescue dan korban ini kan Iya. saling menguatkan ya ini ceritanya. Iya. Mas Aziz. Terus setelah itu Kita sambil nahan rasa sedih kita. Kalau seandainya sedih kita ini diketahui Haikal, diketahui Yusuf, dia akan semakin histeris. Ya makin drop. Haikal, iya Pak, sabar ya, yuk sholawatan yuk. Ayo sholawatan yuk. Kenapa saya ngajak sholawat dia itu biar tenang. Karena di situ ada jenazah, mungkin sangat ketakutan kalau terus terang orang berdekatan dengan jenazah ini pasti punya rasa takut kan. Apalagi ada di suasana yang sangat genting sekali. Apalagi jenazah temannya sendiri. Temannya sendiri. Ya. Tapi mereka itu sebenarnya mengenali ya kiri kanannya itu siapa gitu. Itu kita kurang paham juga ya. Ada beberapa yang kurang kenal mungkin ya. Oke. Tapi Pak Nio di Haikal dan Yusuf itu ada di satu tempat yang nggak terlalu jauh gitu atau gimana Pak? Kalau si Haikal di depan video saya itu kan ada jenazah dari lokasi saya itu 1 meteran. Oke. Saya maksa masuk itu sudah mentok 1 meter. Nah, si Haikal ini di baliknya jenazah. Dan di samping Haikal ada jenazah lagi ternyata. Jadi ada dikelilingi 2 jenazah si Haikal. Nah, jenazah ini menolong Haikal karena menopang beton ini. Iya, ibaratnya jadi penopang, jadi penolongnya si Haikal, jenazah yang posisinya sujud itu. Nah, itu karena kalau tidak terhalang jenazah yang posisinya sujud, Haikal sudah beda cerita. Bakal terjepit semuanya mungkin. Sudah beda. Kalau Yusuf? Kalau Yusuf itu saya sempat komunikasi dengan Yusuf. Awalnya dia posisinya duduk. Mungkin agak sedikit ruang yang mungkin dia kata dia lubang ya, ada lubang itu. Karena dia melihat lubang, dia mendekat ke lubang dengan posisi tiduran. Nah, waktu itu dia posisinya di antara sektor A sama sektor B. Jadi sektor A sama sektor B di situ ada runtuhan, ada lubang kecil. Di situ kita pas itu waktu saya mengerjakan membantu tim Basarnas di sektor B. Tiba-tiba si Yusuf ini teriak, Pak ada lubang, kelihatan tangan saya nggak Pak? Pak ada lubang gitu. Jadi tangannya tuh keluar dari lubang yang mungkin sebesar air mineral aja yang cukup masuk gitu. Terus ada Mas Aziz, ada teman saya Saiful, ada Pak Didik juga selaku komandan kami. Itu loh tangannya di situ. Oh iya, kita supply, kita kasih air minum, kita kasih biskuit. Sempat ya jengkel juga sih, sedikit sama teman-teman juga. Ini lubangnya kecil, air minum aja, air minum. Saya kasih air minum, saya merangkak kan masuk. Saya kasih air minum, saya kasih biskuit regal itu, biskuit regal, tak kasih. Minta roti lagi, minta makan lagi, dikasih. Sari roti tawar itu, gak cukup ini, gak cukup. Ya karena nggak tahu ya di luar itu kalau lubangnya itu kecil. Iya, gak cukup ini yang lain. Roti regal aja gitu. Akhirnya dari situ sudah ya, sob kamu tenang dulu gitu. Kamu tenang dulu, saya sambil ambil dokumentasi sedikit, saya jelaskan. Awalnya dia duduk lalu mendekat ke lubang dengan posisi tiduran. Saya tanya, kamu gimana keadaan? Saya aman Pak, nggak ada yang luka ya? Nggak ada Pak, sabar ya, kita usaha dulu. Saya bilang gitu. Lalu saya koordinasi dengan komandan regu kami, Bapak Munir, beserta Pak Didik juga selaku komandan. Ini gimana dan untuk evakuasi Yusuf? Mengingat kondisinya dia aman, bisa supply makanan, lalu untuk posisi lubangnya itu kan betonnya sedikit hancur ya. Di situ koordinasi itu lama kita ada setengah jam lebih mungkin menimbang, mengingat resiko-resiko itu juga. Iya, paham resiko Mas, itu ya. kalau jadi akhirnya lama sebentar kalau misalnya kita yang tahu terus Mas sudah dicukup gitu. Betul. Padahal petugas lagi menghitung resiko jangan-jangan ada. Kita kan penolong, ini penolong. Jangan sampai penolong nanti ditolong gitu. Betul.
Oke, itu. Jadi akhirnya diputuskan kita kalau pakai alat nanti takut getaran dari alat itu semakin memperburuk situasi atau menimbulkan runtuhan susulan. Akhirnya gini bos, saya kan manggilnya Pak Munir kan bos. Gini bos, ini coba saya pecah manual menggunakan palu dan battle. Berani tak kamu? Resikonya berani bos, pokoknya. Resikonya apa itu sebenarnya mas? Runtuhan susulan. Karena posisi saya merayap itu, saya posisinya tengkurap. Di atas saya itu bondek cor itu dia cuma nempel di dia bekas runtuh, dia cuma nempel aja gini. Dan di atasnya sini itu udah material runtuhan. Bangunan lagi ya. Gitu. Berat pastinya ya. Iya. Rawan dia hancur. Rawan dia jatuh. Gitu. Akhirnya ini bagian lantai saya bersihkan dulu. Nanti untuk bagian betonnya manual. Pelan-pelan nggak apa-apa lah. Yang penting korban ini bisa selamat. Udah diskusi lama, kita koordinasi dengan tim Basarnas juga. Basarnas menyarankan gak apa-apa kalau berani cobaan dulu, kalau aman lanjut gitu dari Basarnas. Akhirnya secara manual ya ini. Secara manual lah lanjut. Saya dibantu sama ada teman relawan juga, saya kurang tahu namanya siapa, di belakang saya yang membantu saya. Itu saya mulai membuka akses itu mungkin jam 10-an malam sampai jam 2 lebih. Wih, dan itu manual gini gitu ya mas? Iya manual, saya pakai palu, pakai battle. Maksudnya itu kan ini ketinggiannya nggak terlalu tinggi. Iya, dan jadi kan sambil mengkurap itu. Iya, space sambil tengkurap dan space-nya itu ya kalau space leluasa gini kan enak kan, malu gini. Iya. Itu ya pelan-pelan dik gitu. Sampai jam 2 lebih saya sudah capek. Bos, saya capek. Saya bilang ke Danru saya mundur ya gitu. Ini lubang sudah selesai, tinggal motong rangka besinya aja atau betoneser yang di dalam jor-joran itu. Ya wes kamu mundur, saya mundur, baru digantikan oleh Mas Aziz yang bagian tugas motong rangka besinya itu. Motong rangka besi untuk menyelamatkan Yusuf. Dan motong besi itu juga ditimbang sangat hati-hati ya sesuai arahan dari Pak Munir tadi. Kalau seandainya pemotongan itu tidak ada masalah, kamu teruskan. Tapi kalau seandainya ada masalah dengan reruntuhan, di stop. Jangan dibor ya mas ya. Dipotong. Kita pakai alat namanya cutter. Jadi yang ini bukan, pakai cutter speeder. Jadi alat pakai mesin hidrolik. Kayak capit kepiting. Ya kayak capit kepiting gini, tapi dia motong besi. Oh iya. Tapi itu kan menimbulkan suara dan getaran ya mas. Kalau suaranya nggak ada. Suara nggak ada. Lebih ke hentakan sih sebenarnya. Hentakan patahnya besi itu. Ya saya bayangannya itu kan ada potong bor gitu gimana Yusufnya gitu loh. Saya tuh kepikiran itu. Ya itu sempat dia minta masker ke saya waktu saya proses itu. Pak, ada masker nggak Pak? Ini ada runtuhan gitu. Jadi di tempatnya Yusuf di dalam itu juga sedikit-sedikit ada runtuhan, makanya dia minta masker. Tuh yang pertama itu Pak Munir itu aslinya bukan perintah saya. Teman-teman yang lain, karena alat ini berat. Mungkin beratnya sama seperti tubuh saya beratnya. Akhirnya mana yang lain? Yang lain ini semua bos. Istirahat. Ada istirahat, ada yang main, nggak tahu di lokasi mana. Kamu ready tadi? Padahal waktu itu saya lagi masang soring, penyangga beton itu. Kenapa? Motong besi, tapi bangunannya ya gak stabil kayaknya. Tapi coba aja, kalau stabil kamu terusin, kalau nggak stabil kamu stop, tidak apa-apa. Tapi yang pertama mental kamu kuat apa enggak? Ya wis, siap aja. Siap bos, apa yang kamu perintahkan adalah kewajibanku. Ya wis, sambil bawa alatnya sangat berat sekali ini. Masuk, saya bawa kayu juga buat apa-apa gitu. Penyangga. Saya asesmen, lihat-lihat, wih baknya kok kayak gini. Terus saya ngomong sama Pak Munir, bos, safety officer ya. Safety officer ini gunanya untuk melihat situasi gedung di situ. Seandainya ada reruntuhan, saya langsung ditarik. Saya masuk dengan mengkorap, merayap, bawa alat ini, motong. Ternyata si Yusuf ini di sampingnya lubang yang dibuat Mas Nio ini.
kurang lebih 30 sentian, 30 cm dari titik lubang ini ke kanan, samping kanannya. Saya motong, Bismillahirrahmanirrahim. Motongnya sangat pelan sekali ya, sangat hati-hati sekali. Motong, alatnya nyapit gini, bos gimana? Aman, aman. Bos gimana? Aman. Tas, runtannya kerasa, aman, aman ya. Aman bos, aman dari luar aman, tapi dari dalam. Ya, cuma saya diam aja, saya diam aja, fokus aja. Motong yang samping kiri juga gitu. Tas getar, akhirnya kok setelah si Yusuf kok diem gitu. Motong lagi saya, besi kedua, tas. Nah, motong besi ketiga ini kedua, namun potongan yang ketiga ini Yusuf kok gak ada pergerakan, gak ada respon, padahal suara motong itu sangat keras sekali. Akhirnya saya monitor Pak Munir ini. Pak Munir, ini Yusuf kok nggak ada respon. Terus langsung dijawab Pak Didi, coba kamu kontak langsung gitu. Nah saya panggil Yusuf. Lah itu saya sedih. Sedihnya berarti saya gagal ini. Ya Allah saya gagal ya Allah. Gitu. Padahal udah 5 jam ya ini saya hitung dari Mas Lium bikin lubang. Iya. Padahal tinggal makan, tinggal ngemploknya aja. Iya. Karena sudah kepotong. Iya. Yusuf malah nggak kasih respon. Iya. Ya Allah saya gagal ya Allah. Saya mohon ampun ya Allah, wis berdoa. Akhirnya coba nggak ada komandan, sambil nangis saya. Nggak ada komandan. Akhirnya saya nekat, tangan saya itu masuk sampai kena besi. Untungnya perpat saya itu panjang. Pakai lengan panjang. Kena sini sampai gores ini luka. Masuk ini wis ternyata pipinya. Cak gak yang lain, Yusuf. Oh enggak ada. Saya panggil Yusuf, terus kaget dia. Iya Pak. Kamu enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Terus itu langsung plong. Ya. Oh, langsung dia plong. tidur atau pingsan ya Mas? Mungkin kelelahan atau tertidur. Bisa jadi ya, karena itu sekitar jam 2 ya. Iya, betul. Jam 2 baru akhirnya bisa menjangkau Yusuf. Setelah itu akhirnya Yusuf bisa ditarik atau gimana Mas? Saya ngomong gini, Yusuf bentar lagi kamu keluar, apa yang kamu inginkan? Saya pengen keluar Pak. Kamu mau minum? Mau Pak, akhirnya minum dulu. Saya kasih minum. Yusuf, kepala kamu lindungi ya, biar gak kena reruntuhan. Saya ngomong pelan-pelan sekali, sudah saya anggap anak sendiri. Iya Pak, yaudah ya, dilihat ya kamu kalau ada getaran ngomong ya. Nah itu motong besi keempat itu beton ngangkat ternyata. Loh saya diam aja, gak ngomong sama tim officer. Ngangkat, akhirnya balok kayu saya masukkan. Untungnya ada balok yang saya bawa, itu balok kan langsung tak masukkan. Akhirnya stabil, tas. Jadi gimana di dalam aman, kok kamu diam aja gitu di luar? Iya. Aman. Saya jawab dengan yakin aman. Saya segini, kalau seandainya runtuhan ini terjadi runtuhan menimpa saya, ya Allah sahihkanlah kematian saya, gitu aja. Saya nitip keluarga saya, anak saya, semoga mereka berkumpul dengan orang-orang yang baik, gitu. Karena saya di sini lillahi ta'ala bekerja untuk menolong. Ya. Gitu. Hanya besi sudah selesai saya potong, saya ngomong ke Yusuf ready mau keluar? Iya Pak ready. Oke, saya bersihkan tempat kamu. Saya bersihin sisa-sisa material yang ada biar enak. Iya. Tak geser, saya geser Yusuf ini. Saya ngomong laporan. Ditarik gitu ya? Iya, saya ngomong dari kerah baju. Dari kerah baju. Pak Munir, ini Yusuf sudah ready dikeluarkan. Oke, Zis, persiapan. 2, saya sebelum narik Yusuf ini, Yusuf, saya sebelumnya mohon maaf sama kamu. Jika kamu merasa sakit, kamu teriak teriak enggak apa-apa, enggak usah malu. Sorry, Yusuf itu posisinya terbaring atau tengkurap? Terbaring. Oh terbaring. Oke. Berarti dia ditarik dari leher yang ini. Saya geser dulu ke samping kiri. Ada tandu enggak bisa kan ya? Tandu enggak bisa masuk. Enggak bisa masuk. Karena lubangnya kecil sekali. Oke. Kecil sekali. Ya. Jadi ya mungkin kalau ada rasa sakit di punggung gitu ya dari tarikan itu pasti ada kan ya. Dan untungnya si Yusuf ini posturnya kecil. Oh kecil. Oh iya. Agak kurus gitu, jadi muat untuk lubang itu. Mohon maaf ya Yusuf kalau saya membuat kamu sakit. Ya Pak. Gitu. Saya nangis, ya Allah di dalam itu nangisnya gini.
masih sempatnya megang Al-Quran dan kopiah di perutnya gini. Yusuf jangan sampai lepas ya. Saya sudah ngerti mungkin kehormatannya para santri ya, kopiah sama Al-Quran itu. Yusuf jangan sampai lepas ya. Saya cuma bilang jangan sampai lepas ya Yusuf. Iya Pak, enggak gitu. Saya tarik 1, 2 bisa dua kali hentaan. Nah, keluar dari lubang ini Yusuf langsung berdiri. Mungkin saking senangnya atau gimana. Yusuf sampai saya mari, jangan berdiri, santai aja. Kepala kamu awas. Tangan saya sampai tak tutupin kepalanya gini. Itu nangis lagi saya, ya Allah aku kok gembeng gini. Ya Allah gini. Nah ini Yusuf keluar saya, ya Allah alhamdulillah ya Allah. Kayak rasanya klong senang gitu. Tapi tantangan enggak berhenti di situ. Masih lanjut karena itu masih hari pertama ya. Masih malam ya. Dan kalau lihat berita itu kan ternyata jumlahnya banyak. Dan itu terus kemudian gimana ya bagi Pak Nio dan Mas Aziz gitu ya. Maksudnya waduh berarti PR-ku masih banyak nih yang ada di sini. Keyakinannya Mas Nio dan Mas Aziz waktu itu gimana sampai akhirnya bisa menemukan. Jadi kalau di total Anda menyelamatkan berapa santri yang dalam kondisi hidup? Kalau yang pure damkar ini si Yusuf, yang lainnya kolaborasi sama kolaborasi. Kita bekerja bersama. Kita nggak kerja sendiri. Berapa orang? Mungkin aja 7 mungkin ya. 7. Dan maaf ya, yang jenazah yang meninggal berapa? Kita nggak tahu jenazah yang meninggal itu ada berapa karena kita fokus nggak menghitung. Iya, kadang kita juga kita waktu istirahat juga kita nggak monitor sama update-nya pekerjaan juga. Ya. Kita hanya fokus korban yang masih hidup dan ketika kita menemukan jenazah, saya minta kantong jenazah buat tanda aja. Iya. Gimana dengan cerita Al-Fatih ya? Kalau Al-Fatih ini sempat diselamatkan Mas Nio sama Mas Aziz atau gimana? Kalau yang mengeluarkan ini tim BSG, Basarnas ya. Karena posisi Al-Fatih di posisinya itu sulit sekali. Berapa? Sangat sulit sekali. Sangat dramatis sekali. Iya. Sangat membutuhkan pertimbangan yang matang sekali. Terus terang tim BSG ini kan sangat profesional ya daripada kita untuk penanganan seperti ini. Kita hanya support bikin lubang itu, bikin parit, terus suplai makanan, minum gitu. Dan Al-Fatih ini alhamdulillah juga banyak miracle ya, keajaiban 3 hari tidak merasakan apapun, rasa tidur gitu ya. Dan Al-Fatih masih satu kampung halaman ya dengan Mas Aziz? Satu kecamatan di Bangkalan juga. Oke. Beliau ini di Sendang Daja, saya di Sukolilo Barat. Oke, iya. Dan Masya Allah ya, ini pelajaran yang luar biasa semuanya. Oke, Mas Nio, buat Anda sendiri apa tantangan yang terbesar dalam upaya penyelamatan korban-korban runtuhnya Pondok Al-Ghazini ini? Kalau untuk tantangan yang terbesar adalah berpacu dengan waktu. Itu yang paling besar menurut saya karena di situ masih ada harapan kita menyelamatkan korban yang masih hidup. Itu kita harus berpacu dengan waktu juga. Namun dibalik berpacu dengan waktu kita juga melihat kondisi struktur bangunannya juga sangat-sangat rawan juga. Itu kita nggak harus sembarangan bekerja. Kita penuh pertimbangan sekali bekerja. Tadi kan kata Mas Aziz jangan sampai kita menolong jadi menjadi yang tertolong gitu. Tapi kan di situ ada batasan kadang-kadang ya Mas Aziz tadi sempat cerita ya. Tertantang gitu kan ya. Aku harus menyelamatkan kan gitu ya. Antara menyelamatkan dengan takut itu sesekali muncul kan ya Mas ya. Pasti manusiawi itu. Manusiawi ya. Itu gimana kalau Mas Nio sendiri meyakinkan diri bahwa aku pasti selamat kok, aku bisa itu. Dengan kondisi kayak gitu loh Mas, itu gambling banget ya. Iya. Gimana Mas? Saya malah berkacanya dengan korban. Kalau korban aja bisa bertahan, ya saya sebagai tim menolong juga harus lebih kuat malahan. Saya berkacanya seperti itu. Itu mereka gimana sih Mas? Kok katanya juga, mentalnya luar biasa. Iya, mentalnya gitu. Saya akui mereka sangat-sangat bagus, sangat-sangat kuat mentalnya. Sampai kita sebagai petugas juga sempat rasan-rasan gitu ya. Ini loh anak-anak ini
kuat sekali. Kuat banget anak-anak Kita dari aja fisik sama mental pun mereka sangat-sangat kuat. Aja petugas kadang di kebakaran itu kalau kita panas, "Oh, cepetan semprotan aku biar gak panas" gitu. Ini kok bisa kayak nerima gitu loh. Kita pun sendiri kalau di posisi mereka kita belum tentu sekuat mereka juga. Berarti apa yang ditunjukkan sama para adik-adik santri itu memperkuat tim rescue untuk jauh lebih power daripada mereka gitu. Iya, betul. Sehingga apapun itu ancaman runtuhnya lagi bangunan itu sudah kadang nggak kehitung ya Mas. Iya, udah karena itu kita sampingkan kayak gitu. Apalagi kita berhasil mengeluarkan satu korban dengan kondisi selamat, itu malah menjadikan semangat. Ayo kita bisa. Ini satu pada korban waktu diselamatkan tadi ya, kalau Yusuf itu kan langsung berdiri gitu ya. Rata-rata mereka gimana Mas? Maksud saya nangis, sujud syukur atau gimana gitu biasanya? Bervariasi ya rata-rata. Kalau yang lain ini Haikal ini mohon maaf Pak, tatapannya kosong malah. Karena yang nerima tandu pertama kali dari lubang evakuasi itu saya. Saya melihat wajahnya Haikal ini tatapan kosong. Mungkin terlalu lama di dalam, terus shock di kanan kirinya ada teman yang meninggal. Apalagi sudah halu, itu kan jam 6 pagi hari Selasa jam 6 pagi saya masuk lagi buat nemenin Haikal ini. Dapat perintah, coba kamu kontak lagi Haikal, memastikan keadaannya gimana. Oke, kalau Mas Aziz sendiri momen yang paling berat buat Mas Aziz apa yang sampai hari ini sulit dilupakan? Atau banyak momen ya? Itu berpacu dengan waktu, terus di sisi lain ada jenazah, banyak jenazah. Terus ada suara-suara minta tolong itu yang sampingnya si Yusuf itu. Tolong nangis. Ya Pak, cepat Pak, bantu aku Pak. Goprok. Sabar nak ya, sabar. Saya mengucapkan sabar. Itu suaranya siapa? Itu ada korban. Enggak tahu kita suaranya enggak, Pak. Iya, 2 korban yang berhasil ditarik sama tim Basarnas. Itu kondisinya masih hidup, tapi ya takdir berkata lain, mereka ini MD di rumah sakit. Infonya seperti itu. Oh, begitu ya. Minta tolong Pak. Tapi ada yang minta tolong tapi terus kemudian suaranya melemah dan akhirnya sulit untuk dievakuasi? Ada? Enggak ada. Enggak ada ya. Jadi ya ini termasuk keberhasilan ya mereka yang sempat minta pertolongan hidup dan benar-benar bisa terevakuasi dalam kondisi hidup. Bahwa meninggalnya ada di rumah sakit itu persoalan berbeda ya Mas. Tapi Basarnas kali ini tim rescue semuanya berhasil mengeluarkan adik-adik kita yang mereka itu posisinya memang masih terselamat karena maaf ya masih hidup gitu lah ya. Oke ya. Lalu ini Mas, kalau kita lihat tadi ya golden time ya atau golden hour-nya itu berapa kali 24 jam? 3 ya kalau nggak salah ya. 3 hari ya. Nah pada waktu itu kan semuanya berpacu dengan waktu ya. 3 kali 24 jam. Tanpa istirahat atau gimana pola istirahatnya Mas? Kita istirahat tapi kita kalau makan kita nggak nafsu terus terang. Nggak nafsu. Sampai nggak makan? Sampai. Terus supaya kuat? Ya wes. Kita minum. Ya mungkin minum sambil lihat reruntuhan itu. Sambil di dalam hati sampai ngomong-ngomong ki awak dhewe iki nang kene ta apa nang Palestina. Saking lihat rusaknya kondisi itu. Terus selesai, yuk main yuk gitu. Ayo, kasihan yang di dalam. Main itu maksudnya apa sih? Ya itu action itu. Oh, saya kan dari tadi dibilang main-main ya. Main itu tak kira lihat-lihat nggak? Main itu maksudnya action. Action ya. Oke, jadi Anda itu antara istirahat dan actionnya lebih banyak mana Mas? Lebih banyak actionnya. Rata-rata semua rescue gitu ya, udah nggak nafsu makan. Pengennya terus masuk untuk nyari anak-anak. Kita gantian sih sama teman-teman Basarnas dan relawan yang lain juga. Jadi sistemnya per 3 jam. Jadi 3 jam Basarnas main 3 jam. 3 jam berikutnya gantian dari Basarnas Jogja misalkan kayak gitu. Nanti setelah 3 jam lagi gantian dari Damkar.
Itu gitu. memang banyak personil yang dikerahkan terus dimintai bantuan ya. Iya, banyak. Sidoarjo pasti, Surabaya, mana? Dari Jombang, pihak swasta pun Jogja, ada. Batu. dari swasta. Siapapun pokoknya itu tanpa dipanggil pasti mereka Pasti datang. datang. Iya. Para relawan banyak banget Dari ya. Freeport juga datang juga. Iya, Dari rescue pertambangan mana? Aman. Oh, PT iya, Aman iya, iya. Sumbawa. Aman Sumbawa. Sumbawa Nusa sampai- Tenggara. PT itu Newmont sih. itu kalau dulu Ya, PT Newmont. karena kan mereka kan berpengalaman ya Iya. untuk ini ya di apa istilahnya timbunan-timbunan Iya, itu kan betul. sering kali ya. Bawa alat juga. Bawa alat Bawa, juga. bawa. Jadi Support alat tenaga, juga support alat. Mm-mm. Jadi alat itu kita saling mengisi. Misalkan Iya. dari Basarnas butuh alat. Kamu punya alat apa? Iya. Mm-mm. Seandainya nggak ada kita bikin. Sebelum Anda turun itu ada doa bersamakah gitu? Ya berdoa sendiri-sendiri sih. Cuma Iya. di dalam mobil kita dapat arahan dari Pak Munir. Kita Kita sebelum turun mobil malahan. Ayo kita berdoa dulu. berdoa di mobil. Ini malah infonya itu kabar-kabar burung hanya 3 kelas. 3 kelas per kelasnya 33 kalau nggak salah. Ternyata kita melihat medsos, wih banyak gini iya. kaget. Dan jumlahnya bisa sampai ratusan itu tadi ya. Yang tadinya dipikir cuma 3 kelas tok ya Mas ya. Masya Allah. Ya, tadi soal momen paling berat ya. Tapi kalau cerita yang sangat-sangat bikin Mas Mio sama Mas Aziz ini tidak terlupakan apa ya? Mungkin ya tadi tolong gitu atau ada lagi momen apa yang benar-benar sulit Anda lupakan gitu Mas? Sampai sekarang itu saya itu masih terngiang-ngiang hentakan-hentakan di rumah saya itu. Apa itu? Kayak ya seperti santri-santri gedok beton ini sampai di rumah ini. Sampai istri sampean gak gila kan yang gitu. Istri sampai bilang gitu, enggak lah, kamu enggak dengar tak? Ini loh. Suara dek. Kedengaran itu. Tadi Tek-tek gitu. iya kayak suara-suara minta tolong sampai kadang terngiang-ngiang di telinga itu. Sampai kaget gini gitu. Dan Masih ada halusinasi seperti itu ya, Mas? pasti. Itu pada waktu Mas Aziz tidur atau dalam kondisi sadar begini mau tidur terus sadar terus pada waktu diem gitu masih muncul gitu ya? muncul masih terngiang. Terus hari Rabu pagi kan kita ke sana pulang. Nah ini saya malam itu kan ya mohon maaf hari Rabu itu bau jenazah itu sudah menyengat. Nah ini sampai di rumah itu kok Masih terasa nempel. Masih nempel. Istri kan jualan jam 2 pagi berangkat jualan dari pasarnya. Saya ngomong ke istri, yang kamu cium bau aneh nggak gitu? Bau apa? Ya bau kayak bangkai tikus. Enggak gitu. Emang kamu bau tak? Iya. Loh, saya sampai nggak bisa tidur. Oke. Sampai habis subuh saya sholat wiridan sampai ngomong gini, udah ya saya capek, ntar tak bantuin lagi, yuk pulang dulu yuk sampai gitu. Nggak tahu saya ngomong sama siapa itu nggak tahu sih. Iya. Itu anu doktrin sendiri ya, diajak ngobrol gitu aja supaya bau hilang atau ya, itu. Nggak lama itu bau wangi, kayak bau kasturi, parfum kasturi. Iya Mas. Sampai sekarang. Oke. Dan saya masuk di sana itu gak perasaan takut, tapi saya lebih takut lagi kalau visi kemanusiaan ini gagal. Gitu. Luar biasa. Gimana Mas Mio? Kalau Mas Mio punya cerita apa ini? Kalau saya sih cerita sama teman-teman Basarnas juga itu. Ini kok jadi bisik-bisik semuanya ya? Jadi Pokoknya Mas sangat emosional ini apa ya? Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kita sudah mengerahkan upaya kita, tapi takdir berkata lain. Jadi ada satu korban waktu itu teman-teman dari Basarnas memutuskan untuk membuat parit untuk membebaskan korban yang posisinya itu terjepit dari perut ke bawah, itu terjepit sama balok beton full, tapi dia masih hidup. Jadi teman-teman Basarnas bikin parit membebaskan korban itu, sambil si korban ini atas nama siapa saya nggak tahu karena dia sudah nggak sadar, dikasih oksigen. Jadi oksigen tipis kita ganti lagi, oksigen tipis kita ganti lagi. Jadi teman-teman Basarnas bikin akses, saya bantu di belakang untuk distribusi oksigen.
pada sewaktu-waktu teman-teman dari Basarnas ini minta tolong, Mas, coba sampean cek korban. Saya masuk, saya merangkak masuk, saya cek, saya pegang tangannya itu sudah dingin. Tangan itu sudah dingin, nadi nggak terasa. Terus dari visual juga dada ini nggak kembang kempis. Saya pegang nadi di lehernya. Kalau saya waktu itu saya nggak kerasa. Terus saya laporkan ke teman-teman Basarnas, Mas, sudah nihil. Gitu. Lalu ada teman Freeport lagi masuk. Oke Mas, double check ya. Kita double check. Teman Freeport masuk pakai oximeter. Oximeter nggak kebaca. Oximeter nggak kebaca. Nadi di tangan juga nggak terasa. Tapi mas-mas dari Freeport ini merasakan nadi yang lemah di leher. Masih ada Mas, tapi lemah sekali gitu. Oke, kita lanjut berpacu dengan waktu. Nah, dari situ, habis itu saya keluar. Saya keluar untuk istirahat. Nah, di luar itu ada pihak yang bekerja itu tanpa koordinasi dengan teman-teman yang lain. Jadi mereka bekerja untuk membersihkan puing-puing yang ada di atas. Itu tanpa mengetahui. Dari mana itu Mas? Itu kurang tahu saya. Dari relawan atau mana saya kurang tahu juga. Sampai rame juga di medsos. Itu sampai rame yang di medsos yang akhirnya menimbulkan runtuhan susulan itu sampai semuanya lari semua keluar. Karena nggak dikoordinasikan. Iya, karena di dalam itu suara runtuhan sedikit itu kenceng. Pasti. Di dalam itu suaranya kenceng. Dan rawan menggetarkan. Jadi semua langsung mengevakuasi diri, semua lari keluar. Terus akhirnya koordinasi, suasana sudah tenang, kondusif lagi. Nolong lagi nih ya. Oke, kita masuk lagi. Saya masuk langsung bersama Pak Didi, komandan saya, ada rekan saya Mas Saiful sama Mas Eko. Gitu. Saya masuk ke korban ini lagi. Saya mau melanjutkan bikin parit lagi kan. Tapi sama Pak Didi diinstruksikan, Mas coba cek dulu korban. Oke, kita cek korban. Kebetulan Mas Eko yang masuk. Mas Eko itu masuk, ngecek korban, nadi nggak terasa, nafas sudah nggak ada. Mas Eko menyatakan sudah nihil. Waduh Mas, kok nihil Mas? Eman Mas, aku gitu. Coba cek lagi, ada teman PMI memastikan lagi, double cek dari PMI. Jadi 4 kali nih pengecekan. Plus report tadi ya. Iya. PMI bilang. PMI masuk, dicek sama PMI. PMI juga menyatakan nihil, lalu disampaikan ke dokter. Dokter, yowis kalau emang sudah nihil, ya sudah kita sampaikan ke Basarnas juga. Mas, di titik ini sudah nihil. Oke. Pekerjaan di titik itu dihentikan karena sudah ada. Iya, sudah hitam statusnya. Mawar hitam. Status korbannya sudah hitam. Kan ada hitam, status kuning, status merah. Tapi fix itu akhirnya tidak bisa diselamatkan. Iya, padahal itu pekerjaan membuat parit itu sudah bisa dibilang 50%. Eman gitu loh. Iya. Kasihan. Berarti karena apa itu Mas ya? Karena memang waktunya dan tadi ada runtuhan baru lagi, semua keluar, itu buang waktu ya? Iya, itu buang waktu juga. Nah Mas ya. Eman itu, kasihan. Ya. Ini pasti ya, orang tua kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Iya, tapi berhasil ditarik ya ini ya akhirnya. Ya, untuk jenazah akhirnya kita staykan di situ. Jadi untuk pengambilan jenazahnya menunggu pakai alat berat. Tapi terevakuasi kan nih pasti. Terevakuasi semua. Akhirnya Mas Nio tahu siapa? Nggak tahu ya. Kita nggak update ya. Nggak update informasinya. Tapi ini yang terngiang-ngiang ya sampai hari ini ya. Karena itu ada upaya penyelamatan yang sebenarnya hitung-hitungan masih memungkinkan. Iya. Tapi tadi ya semuanya kan sudah Allah yang mengatur ya. Baik-baik. Ini luar biasa ya Mas ya. Apa yang sudah Anda berdua lakukan sampai di hari keberapa itu Mas Anda ditarik kembali ke Mako? Jumat pagi. Jadi dari hari Senin kira-kira 4-5 hari ya. Anda bertugas di medan yang berat dan ya mungkin pekerjaan-pekerjaan ini memang di luar dari riuhnya tepuk tangan orang. Cuma saya ingin menyampaikan matur nuwun Mas Nio, Mas Aziz untuk upaya yang ini tidak bisa dibayar dengan apapun. Begitu ya. Cukup dibayar, terima kasih sama doa juga. Iya.
Semoga apa yang Mas Aziz sama Mas Nio lakukan ini memberikan inspirasi buat kita semuanya. Bahwa ada orang-orang yang super luar biasa. Nggak kepikiran anak istri ya waktu itu ya. Pokoknya mikir gimana cara anak-anak ini bisa keluar dengan selamat ya. Iya, itu saya ngabarin istri saya cuman saya berangkat ke pondok Al-Ghazini evakuasi. Udah gitu tok. Habis itu enggak kontak sama sekali. Itu nggak sempat ngecek ya. Waktu saya tinggal gimana Dek? Ada wirid tertentu gitu. Saya sih berangkat kan anak ini anak saya ulang tahun. Oh, wow. Ulang tahun. Jadi Anda melewatkan ulang tahun putranya Dia putri saya. untuk ke Al-Ghazini ya. Duh, mudah-mudahan. Sudah beli pesan kue. Ya Allah. Saya ngomong, yang mohon maaf aku enggak bisa pulang. Kemungkinan nginep. Duh, nginep kenapa ya? Ini ada pondok runtuh di Sidoarjo, saya di Perbantan sana. Yang sabar ya gitu. I love you, itu tak. Itu tak. Oke. Sudah nggak ngabari. Ya. Tahunya paginya istri ngomel-ngomel. Ngomel-ngomel ini gara-gara video saya itu. Oh, karena itu. Nah, video saya itu sebetulnya adalah dokumentasi ya. Oke. Kok bisa sampai viral? Media tahu TikTok, ya. Terutama TikTok itu. Nah, istri ini langsung nelpon pagi-pagi. Siapa kalau gitu Mas yang ngeposting awal? Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi Anda lapor kemana? Mungkin teman-teman media yang dapat ya akhirnya ya. Oke. Ya, baik. Mas Nio, ini ada kesempatan ya. Kalau dari keluarga santri ini ada yang melihat kita, apa yang ingin Anda sampaikan? Silakan. Kameranya di sini, Mas. Mungkin kalau ada keluarga santri-santri Pondok Al-Ghazini yang menjadi korban kemarin, saya cuma mau bilang kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Mohon maaf kalau ada kurangnya, itu saja. Mohon maaf jika ada kurangnya. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Baik, terima kasih Mas. Silakan Mas Aziz. Saya hanya menambah sedikit. Sebelumnya mohon maaf dan turut berduka cita untuk korban yang meninggal dunia dan yang masih hidup. Saya juga mohon maaf. Kita sebagai petugas yang operasi perbantuan yang di sana, kita bekerja semaksimal mungkin, berusaha semaksimal mungkin sampai kita lupa diri kita sendiri. Yes, mohon maaf aja sebesar-besarnya dan semoga yang sakit semoga pulih, itu aja Mbak. Ya, Mas Aziz dan Mas Nio terima kasih banyak ya sudah datang ke podcast ini. Bagi saya ini podcast yang luar biasa. Saya nggak pernah bawa tisu ya, dilarang menangis. Tapi gimana pun juga momen yang ada di Pondok Al-Ghazini itu memang luar biasa ya. Banyak menyimpan kesedihan, tapi buat saya juga Allah itu menitipkan semangat yang luar biasa buat kita semuanya. Kita belajar dari adik-adik santri yang luar biasa yang menjadi korban dan juga keluarga yang sangat kuat itu menunjukkan keimanan kita dan marwah dari seorang santri yang tidak pernah melepaskan peci dan juga Al-Quran yang ada di dadanya ya. Masya Allah. Mas, mudah-mudahan pahala mengalir juga untuk Anda dan keluarga. Amin, amin. Selamat ulang tahun buat putrinya ya Mas. Mas Aziz ya. Ya, saya rasa sebenarnya kado yang terindah itu ketika mendengarkan dan melihat papanya yang luar biasa ini kan ya gitu ya Mas Dio ya. Oke, sampai ketemu lagi mudah-mudahan di suasana yang lain yang menyenangkan ya Matur Nuwun ya. Baik. Ya, kawan masih di podcast Jejak Siaran. Jadi kalau kita lihat mungkin sekarang ini debu yang ada di seputaran kawasan Buduran di mana Pondok Al-Ghazini ini berdiri sudah mulai dibersihkan, tapi duka masih tetap melekat di hati. Kita bersama melihat kesedihan ini menjadi kesedihan buat kita semuanya, tidak hanya dari pondok maupun dari keluarga besar Pondok Al-Ghazini, tapi kita semuanya yang saat ini juga berharap ya, mudah-mudahan ada hikmah yang positif di balik kejadian yang memilukan ini. Terima kasih sudah bersama saya di program Jejak Siaran. Mudah-mudahan mencerahkan dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya di program Jejak Siaran. Terima kasih.